Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa sehat. Baik, pada kesempatan hari ini masih di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Seperti biasa, kali ini saya akan membuat tutorial cara pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 dengan Cortex, tapi menggunakan eh, sistem impor dari XML seperti itu, teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan untuk yang impornya, apa template-nya. Nah, ini teman-teman ya, template yang kita dapatkan dari Cortex. Di sini di bagian paling atas ini ada NPWP pemotong, NPWP kita sebagai pemotong 16 digit. Kemudian untuk tabelnya di sini berisi masa pajak, tahun pajak, status pegawai, NPWP, nomor paspor, status, eh, K1, K2 dan seterusnya, posisinya apa, sertifikat atau fasilitasnya, kemudian kode objek pajak, penghasilan bruto. Nah, ini yang diisikan adalah penghasilan brutonya, tarifnya ini otomatis ya teman-teman. Nanti ketika misalnya kita ganti di atas PTKP, maka dia akan eh, berubah tarifnya gitu ya, otomatis. Kemudian ID TKU, kemudian tanggal pemotong, dan juga di sini di bagian paling kanan itu ada tabel ter A, ter B, ter C yang nanti juga akan berubah ketika penghasilan kotornya melebihi dari PTKP. Nah, template ini dulu yang teman-teman harus apa namanya dapetin. Nah, setelah itu, setelah template ini diisi lengkap seperti ini ya, teman-teman, kita harus ekspor ke bentuk XML karena ini masih XL ya, masih Excel maaf, masih Excel bentuknya. Kita akan ekspor ke dalam XML dengan cara di Excelnya teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu menu developer. Cara mengaktifkan menu developer seperti apa? Silahkan simak video di atas. Kemudian kita klik ekspor itu. Ya, kita simpan di mana teman-teman mau menyimpan data ini sampai dengan nanti bentuk filenya akan berubah seperti ini, teman-teman. Ada icon Edge-nya begini ya. Nah, ini yang nanti akan kita impor ke Cortex begitu. Nah, begitu data XML-nya sudah kebentuk, teman-teman bisa langsung masuk ke Cortex-nya ya. Nanti di bagian eBupot, menu eBupot silahkan diklik menu bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Nah, setelah itu kita lihat di bagian paling kanan ini ada impor data. Setelah impor data, klik browse, cari file yang teman-teman tadi sudah simpan. Silahkan diambil, kemudian di open begitu. Nah, ini secara otomatis dia sudah upload ya, sudah terimport di dalam Excel ini, apa Cortex ini. Kita coba akan lihat di bulan Novembernya apakah sudah ada. Nah, ini teman-teman sudah ada ya, semuanya sudah terupload. Nah, ini misalnya mau dilihat karyawannya banyak begitu ya, silahkan disesuaikan berapa yang pengen jumlah baris yang akan dilihat apakah 25, 50 dan seterusnya begitu. Nah, setelah ini teman-teman nanti kita akan menerbitkan dan ini statusnya belum terbit nih. Teman-teman bisa lihat di bagian kiri. Nanti kalau dia sudah terbit, dia akan pindah ke yang telah terbit begitu. Ini karena dia belum terbit, makanya ada di menu belum terbit begitu. Sekarang kita akan coba terbitkan, pilih bulannya, kemudian dicentang semua seperti ini. Kemudian pada menu terbitkan di bagian atas ini kita klik saja. Nah, data successfully issued. Kita lihat di bagian di menu telah terbitnya, cari di November. Nah, ini ya teman-teman sudah terbit semuanya. Setelah sudah terbit, teman-teman nanti kita udah ready buat ngelaporin SPT masa November dengan cara masuk ke menu surat pemberitahuan, kemudian klik surat pemberitahuan. Di sini kita akan membuat konsep terlebih dahulu. Buat konsep. Nah, di sini ada beberapa menu teman-teman ya. Ada PPh Badan, kemudian PPh Pasal 21, unifikasi, dan seterusnya. Begitupun dengan menu di sebelah kiri. Di sini ada konsep, SPT menunggu pembayaran, SPT dilapor, ditolak, dan dibatalkan. Nah, teman-teman perlu saya garis bawahi bahwa pada contoh ini yang saya buat adalah
karyawannya itu gajinya di bawah PTKP semua, sehingga nanti tidak ada dalam proses SPT menunggu pembayaran, tidak ada. Nanti biasanya karena tidak ada hutang pajak, sehingga begitu kita klik eh, bayar, itu nanti akan terlapor otomatis. Tapi kalau misalnya ada hutang pajaknya, maka nanti dia akan muncul e-billing secara otomatis begitu. Nah, kita lanjut ya. Di sini pilih PPh pasal 21 garis miring 26, kemudian klik lanjut. Di periodenya kita ambil di November, kemudian lanjut. Model SPT-nya ini normal ya, teman-teman. Normal, kecuali sebelumnya sudah ada laporan, maka di situ nanti bentuknya akan pembetulan gitu. Kemudian buat konsep SPT. Kita lihat. Nah, konsepnya sudah jadi, teman-teman. Dia otomatis muncul begini, gitu ya. Kita akan proses dulu sebelum kita laporkan, kita dengan cara klik pensilnya. Kemudian di bagian sini, teman-teman ini, silahkan diklik posting SPT untuk menarik data yang sudah terbit tadi. Oke, ini sudah ke posting, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya untuk yang ada utang pajaknya atau ada yang gajinya itu melebihi PTKP, maka di jumlah sini akan muncul hutang pajaknya, teman-teman ya, di bagian ini. Nah, karena ini sebagai contoh dan tidak ada karyawan yang di atas PTKP, maka di sininya otomatis munculnya 0 begitu. Oke, teman-teman kalau mau lihat beberapa lampiran itu ada di sini LIA. Ini adalah daftar pegawai yang kita laporkan. L1B ini daftar pemotongan pajak penghasilan 21 bagi pegawai tetap dan pensiun yang menerima uang terkait pensiun. Kemudian L2 daftar pemotongan 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak penghasilan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiun yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Kemudian yang L3 ini daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 selain pegawai tetap. Nanti kalau yang ada misalnya pegawai harian, kemudian tenaga ahli, dia ada di sini teman-teman ya. Oke, kita kembali ke induk. Kemudian setelah itu teman-teman scroll ke bawah habis. Di sini ada pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Kita klik centang di sini, kemudian ini otomatis akan muncul otomatis, kemudian klik simpan konsep, setelah itu bayar dan lapor. Nah, ini karena tidak ada pembayaran atau hutang pajak, maka tidak akan muncul e-billing ya, teman-teman ya. Kemudian terakhir, ini langkah yang terakhir, langsung klik konfirmasi tanda tangan. Nah, maka dengan demikian, karena tadi tidak ada pembayaran hutang pajaknya, maka otomatis terlapor. Tapi kalau misalnya ada hutang pajak, teman-teman harus membayar terlebih dahulu hutang pajaknya begitu. Melalui e-billing yang otomatis muncul. Nah, kita akan lihat di sini teman-teman bisa lihat unduh SPT yang telah dilaporkan. Nah, ini bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Oke, atau kita mau melihat tanda terimanya bisa silakan diklik. Nah, tapi nanti akan dikirim ke email kalau sekarang. Kalau yang dulu masih muncul di monitor gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, itu tadi tutorial cara melaporkan SPT masa PPh pasal 21 dengan menggunakan template XML. Mudah-mudahan berguna buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.